saya ingin membahas dampak kapitalisme dan diferensiasi kelas di pedesaan Jawa dan Sumatera. Nah, tapi sebelum saya sampai ke sana, saya ingin mengawali dengan beberapa proposisi teoretik ya yang saya gunakan sebagai lensa untuk melihat apa yang saya amati di Jawa dan Sumatera. Dan mudah-mudahan kawan-kawan sudah baca, kalau sudah sempat baca yang artikel yang untuk Jawa saya, yaitu kira-kira nanti yang akan saya sampaikan. Meskipun itu nanti saya kira sedikit saja ya. Yang lebih baik saya ingin memulai dengan proposisi bahwa pertama, hari ini saya berani bilang ya di Indonesia itu tidak ada lagi yang namanya peasantry ya, atau peasantry itu sudah almarhum kira-kira. Peasantry ya dalam bahasa Inggrisnya peasantry itu. Yang itu biasanya punya dua elemen ya. Yang pertama itu dia wataknya subsisten seperti zaman prakapitalis gitu. Kemudian biasanya dia diasumsikan homogen sebagai komunitas yang homogen. Dalam konteks zaman prakapitalis, zaman feodal benar mereka homogen karena mereka dieksploitasi oleh tuan tanah feodal mereka ya. Tapi ketika kapitalisme masuk, peasantry ini sudah tidak ada lagi karena mereka sudah ditransformasi ya, berubah wataknya itu. Menjadi apa yang disebut farmer. Yang itu wataknya tidak lagi subsistensi, tapi wataknya sudah mengikuti nilai-nilai yang menjadi dominan di dalam relasi sosial kapitalis, yaitu kompetisi, profit, produktivitas, dan lain sebagainya itu. Yang itu kemudian mendorong ke elemen yang kedua, ketika dia sudah terhimpit oleh nilai-nilai kompetisi dan sebagainya tadi, dia kemudian terdiferensiasi ke dalam kelas-kelas agraria yang berbeda. Nah, di sini ada satu konsep penting yang saya kira perlu digarisbawahi, yaitu soal komodifikasi subsistensi ya. Jadi tadi peralihan dari peasantry menjadi farmer itu ditandai dengan komodifikasi subsistensi. Ketika reproduksi si petani itu tidak bisa lagi dilakukan tanpa melalui mediasi pasar. Dia mau beli benih lewat pasar, dia mau beli pupuk lewat pasar, dia mau jual produknya ke pasar juga. Ya, itulah yang disebut dengan dia sudah tergantung oleh relasi komoditas. Sehingga dia tidak bisa lagi subsisten dalam pengertian zaman prakapitalis dulu. Nah, saya ingin kemudian menggarisbawahi yang paling penting yang ingin saya bahas, yaitu soal diferensiasi kelas tadi yang saya bahas. Bagaimana kemudian kapitalisme di zaman sekarang itu membawa diferensiasi kelas bagi petani. Saya ingin menjelaskan dulu apa yang saya maksud dengan kelas ya, kelas sosial. Yang pertama, kelas saya pahami atau dari perspektif Marxis ya, tidak dipahami sebagai gradasi kesempatan hidup ya, sebagaimana yang kawan-kawan sering dapati di media populer ya. Gradasi kesempatan hidup itu tingkatan kesempatan hidup dari kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, kelas menengah atas, kelas atas atas atas, kelas atas 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 atas. Nah, itu silahkan dibuat gradasinya sendiri. Nah, itu bisa bermacam-macam gradasinya. Karena gradasi itu biasanya ditentukan oleh pendapatan ya, pendapatan seseorang, sehingga mereka kemudian bisa dikelompokkan ke dalam kelas-kelas yang tadi dibuat. Misalnya Bank Dunia pakai indikator $2 per hari untuk menyebut kelas bawah dan sebagainya. Nah, kelemahan mendasar dari pendekatan Weberian ini, pendekatan kelas Weberian ini, paling tidak ada dua. Meskipun ada yang lain, tapi saya garis bawahi dua aja. Yang pertama adalah pembuatan kategori kelasnya itu kadang cenderung arbitrary ya, cenderung sewenang-wenang. Ya tadi, dasarnya apa? Menentukan di bawah $2 sebagai kelas bawah, atau nanti $2 sampai $20 itu sebagai kelas menengah. Sementara nanti mungkin peneliti lain, misalnya ADB punya kriteria lain, oh mungkin $5 sampai $25 kelas menengah. Nanti Bank Dunia punya sendiri. Nanti kelas menengah atas juga gitu lagi, beda lagi indikatornya dan sebagainya. Nah, dengan kategori untuk men-set kelas bawah, menengah, dan atas yang bisa berbeda-beda ini menimbulkan kesan bahwa kemudian kriteria penentuan kelasnya itu cenderung sewenang-wenang ya, sesuka hatinya si peneliti gitu. Dan bahkan kemudian ya akibatnya karena banyak kategori kayak gitu ya tadi, kategori kelasnya bisa tak terhingga ya, dari mulai kelas bawah-bawah, kelas bawah-bawah, kelas bawah saja, kelas menengah bawah, menengah-menengah, menengah-menengah-menengah, dan seterusnya itu. Anda bisa buat 1000 kategori kelas kalau dengan cara itu. Nah, itu problem yang pertama. Yang kedua, ini yang lebih penting menurut saya, perspektif Weberian ini memberi kesan bahwa kelas-kelas sosial di dalam kapitalisme itu seolah-olah saling tidak menyapa satu sama lain, tidak saling berhubungan. Jadi kalau ada 1% orang menguasai kekayaan seluruh dunia, separuh kekayaan dunia itu seperti tidak ada hubungannya dengan
makin melaratnya kebanyakan orang, miliaran orang yang tidak mendapat pekerjaan dan sebagainya. Nah, ini artinya apa? Artinya kemudian mereka ini melihat cenderung ya, Weberian ini melihat kelas itu tadi independen satu sama lain. Tidak ada hubungan kausalitas, tidak ada hubungan antara satu kelas dengan kelas yang lain. Padahal, nah ini kemudian kita masuk ke perspektif Marxis ya. Marx selalu bilang bahwa jayanya suatu kelas itu mensyaratkan atau berkat kemelaratan kelas yang lain, berkat mengeksploitasi kelas yang lain, berkat mengambil nilai lebih dari kelas pekerja yang diambil nilai lebihnya tadi. Nah, dengan melihat seperti ini kita bisa menjelaskan ya mengapa ada jargon yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin itu. Karena dengan perspektif kelas sebagai relasi eksploitasi, bukan kelas sebagai gradasi kesempatan hidup ala Weberian tadi, tapi kelas sebagai relasi eksploitasi antara ada yang mengeksploitasi dan ada yang dieksploitasi tadi. Sehingga yang mengeksploitasi makin kaya, yang diambil, dirampas nilai yang dia hasilkan untuk masyarakat menjadi tambah miskin. Kurang kerja keras apa buruh-buruh tani itu? Jadi kalau ada yang bilang bahwa orang itu miskin karena kurang kerja keras, silahkan itu bilang gitu ke buruh tani yang sedang habis panas-panas jam 12 siang itu ya, silahkan Anda bilang di situ, kamu miskin sih karena kamu kurang kerja keras nih. Mumpung mereka bawa arit itu ya buruh taninya itu. Nanti coba kira-kira mereka akan bilang apa ke Anda. Ini mahasiswa-mahasiswa yang masih termakan teori-teori mainstream bahwa miskin karena malas, kurang kerja keras itu silahkan nanti tanya ke buruh tani itu. Nah, dari perspektif kelas hubungan eksploitasi ini akan ada tiga kemungkinan berarti ya, akan ada tiga kelas. Yang pertama kelas yang mengeksploitasi, dalam hal ini adalah pemilik kapital atau si kapitalis dalam masyarakat kapitalis. Kemudian tentu saja pekerja, kelas pekerja. Nah, yang ketiga ini yang jarang dibicarakan, tapi saya kira di dalam literatur sekarang mulai muncul ya, dan ini memang penting. Tentu saja kemungkinan yang ketiga adalah ada kelas yang memang tidak mengeksploitasi dan tidak dieksploitasi. Artinya, dalam indikator konkretnya, mereka ini tidak mempekerjakan buruh upahan, tapi mereka juga tidak bekerja untuk orang lain. Dalam konsep Indonesia, ini yang sering dibilang Soekarno sebagai kaum marhen. Nah, atau dalam konsep Inggrisnya, kita bisa sebut mereka ini adalah petty commodity producer, atau saya akan singkat sebagai PCP gitu ya, petty commodity producer. Mereka ini tidak mempekerjakan orang lain, tapi juga tidak bekerja untuk orang lain. Nah, ini kira-kira yang kadang-kadang diromantisir ya sebagai, oh ini loh, kondisi yang ideal, karena mereka tidak mengeksploitasi dan tidak dieksploitasi. Tetapi, kita harus segera tekankan bahwa kelas PCP ini bukan kelas yang stabil ya. Misalnya contoh gampangnya PKL ya, PKL misalnya warung mie ayam, dia tidak mempekerjakan buruh, jadi juga tidak bekerja untuk orang lain. Seminggu, 2 minggu dagangannya tidak laku ya. Kira-kira apa yang dia lakukan ya? Ya akhirnya jadi buruh serabutan ya, entah mungkin atau jadi buruh tani atau jadi buruh bangunan. Nah ketika itu kondisi itu terjadi, PCP status PCP mereka ini sudah berganti ya, sudah bertransformasi menjadi kelas pekerja. Dan sebaliknya, sebagian kecil PCP itu mampu ya, temuan saya di Sumatera itu sebagian kecil PCP pertanian itu mampu menjadi kapitalis kecil. Gitu. Sekecil-kecil yang kapitalis, mereka tetap kapitalis karena mereka mempekerjakan buruh upahan untuk mengerjakan ladang mereka. Nah artinya kemudian PCP ini tidak bisa diromantisir menjadi sebuah kondisi yang ideal karena dalam kondisi kapitalisme yang berdasarkan produksi komoditas, nilai-nilai produktivitas, efisiensi laba dan sebagainya tadi, mereka ini akan dalam posisi terancam untuk mengalami diferensiasi sepanjang waktu. Ada sebagian yang akan jadi kelas pekerja dan akan jadi kelas kapitalis. Nah, saya ingin menggarisbawahi juga bahwa kategori kelas seperti ini tidak hanya bermanfaat untuk menjelaskan fenomena agraria di pedesaan, tapi juga bisa kita gunakan untuk menjelaskan fenomena makro di level nasional ya. Tadi Bang Anto sudah menyinggung soal Sakernas, dan ini juga saya pakai data Sakernas 2020 ya. Kalau dari kategori itu, saya bisa mengklasifikasikannya. Jumlah kapitalis di Indonesia itu jumlahnya sekarang adalah 4,1 juta orang. Atau sekitar 3,2% dari total penduduk yang bekerja di Indonesia. Indikator BPS ini mengadopsi indikatornya ILO ya tentang pekerjaan. Jadi ini bisa dipercaya ya, dan ini cukup baik indikator mereka ini. Karena di situ kalau Anda nanti cari di situ, kapitalis itu definisi BPS-nya adalah usaha yang mempekerjakan buruh upahan. Nah, nanti silahkan dicek sendiri. Sementara yang PCP itu indikatornya adalah usaha yang mempekerjakan
buruh keluar, bukan buruh ya, atau anggota keluarga yang tidak dibayar. Jadi misalnya pedagang gorengan ya di pinggir jalan, ada anaknya yang bantu, nah itu tidak bisa disebut kapitalis karena dia yang membantu itu anggota keluarganya yang tidak diupah. Beda dengan yang kapitalis ketika dia mempekerjakan buruh upahan yang dibayar sesuai harga di upah yang ada di pasar. Nah, PCP atau kaum marhen di Indonesia itu jumlahnya sekitar 46 juta orang. Tapi persentasenya ini sekitar 35% ya, sekitar sepertiganya. Nah, sisanya yang 78 juta orang itu buruh semua, pekerja. Atau 60% dari total penduduk yang bekerja. Ini artinya apa? Ini sekaligus juga menyanggah anggapan banyak orang ya mungkin ya bahwa kita ini negara marhen, nggak cocok pakai perspektif Marxis. Ya kalau kita lihat statistik, yang punya usaha sendiri tanpa dibantu buruh upahan dan usaha sendiri yang dibantu anggota keluarga tidak dibayar itu jumlahnya hanya sepertiga dari total penduduk yang bekerja tadinya. Itu yang bisa masuk ke PCP tadi. Jadi yang mayoritas 60% itu tetap sudah menjadi pekerja, itu buruh yang menggantungkan hidupnya dari upah. Termasuk saya ya, meskipun saya ini dosen, tapi saya ini bisa disebut pekerja kerah putih gitu kira-kira. Kalau mau menggunakan perbedaan antara yang dalam tanda kutip terdidik, punya sertifikat gitu ya, dan yang kurang. Nah, poin berikutnya yang tentang kelas ini yang ingin saya sampaikan adalah kelas itu punya dua elemen ya, elemen struktur kelas dan juga relasinya. Karena di kalangan Marxis sendiri juga ada perbedaan penekanan ya. Kalau posisi saya mengikuti Bernstein ya. Bernstein bilang bahwa kalau kita hanya memperhatikan struktur kelas, itu kita akan kesulitan menjelaskan mengapa misalnya ya buruh yang secara posisi kelasnya itu dieksploitasi kok tidak melakukan perlawanan itu. Artinya ada aspek kesadaran yang tidak mampu direkam oleh mereka yang hanya perspektif kelasnya struktur saja. Bukan berarti ini tidak bermanfaat. Kadang mereka menggunakan perspektif itu untuk menjelaskan ininya saja ya, berapa nilai lebih yang diambil, labor regime-nya bagaimana dan seterusnya. Itu tetap bermanfaat meskipun ada keterbatasan. Begitu pula yang sebaliknya hanya melihat kelas sebagai relasi, misalnya E.P. Thompson. Tentu saja kelemahannya adalah kalau kelas itu hanya dianggap ketika kelas itu ada hanya kalau ada relasi perlawanannya gitu ya. Nah, ini kan mengandaikan berarti kalau tidak ada perlawanan jangan tidak ada kelas ini, tidak ada eksploitasi. Nah, ini kan juga bermasalah juga. Ini sudah kritik lama dari Stuart Hall, dari Perry Anderson terhadap E.P. Thompson. Sehingga kemudian sintesisnya adalah kelas itu dua elemen, tetapi yang struktur ini dan yang relasi ini harus dijelaskan secara bersamaan kira-kira. Nah, itu pegangan saya ketika nanti akan menjelaskan apa yang ada di Jawa dan Sumatera. Yang terakhir adalah soal teori ini. Ketika kita menjelaskan kelas punya dua elemen ini, kemudian yang kemudian jadi pertanyaan adalah bagaimana mentranslate ya, bagaimana sih kita memahami perbedaan antara kondisi kelas atau tadi ya posisi kelas atau Ellen Wood menyebutnya situasi kelas ke dalam aspek relasinya, karena ini terkait kesadaran. Bagaimana sih orang yang dieksploitasi itu mengexperience, mengalami eksploitasi itu dan bagaimana mereka menanggapi eksploitasi itu. Nah, sebagian orang akan menanggapinya secara berbeda gitu. Jadi sama-sama kelas buruh menanggapi eksploitasinya akan berbeda. Nah, ini akan tergantung pada tiga hal menurut saya yang dari literatur yang ada ya. Yang pertama ideologi, ini kawan-kawan yang sudah familiar dengan Gramsci pasti sudah sangat familiar dan sangat hafal bahwa buruh tidak melawan karena ya ideologi dominan menghegemoni mereka sehingga mereka tidak punya kesadaran yang tepat gitu dalam merespon eksploitasi mereka. Tapi selain aspek ideologi atau hegemoni, ini ada aspek lain yang belum banyak disinggung ya, mungkin terutama untuk Indonesia, setahu saya, yaitu aspek struktural. Struktural ini maksudnya adalah fragmentasi pekerja itu sangat nyata ya, karena mereka berada dalam labor regime yang berbeda-beda, mode eksploitasi yang berbeda-beda. Ada yang diatur, ada yang berada dalam labor regime formal ya, ada negara yang memediasi dalam tanda kutip hubungan kapital dan pekerja, ada yang di sektor informal yang tidak dimediasi negara sama sekali. Ini tentu saja punya kondisi kerja dan juga kondisi perlawanan yang akan berbeda. Begitu pula kalau ada misalnya tadi pekerja yang majikannya ini majikan perseorangan ya, beda dengan pekerja yang bekerja untuk majikannya adalah sebuah korporasi besar.
Nah, perbedaan lokasi kerja, perbedaan labor regime ini akan tadi menentukan ya pola-pola perlawanan mereka. Jadi meskipun kelas pekerja secara keseluruhan itu dieksploitasi oleh kapital atau kapitalis, tapi cara mereka merespon itu akan berbeda karena kondisi labor regime yang mereka hadapi itu berbeda satu sama lain. Ini juga akan yang menjadi tantangannya. Selain tadi ada faktor ideologi, ada faktor struktur yang membuat respon mereka itu akan berbeda. Kemudian yang ketiga adalah hadir atau tidaknya organisasi pelopor ya dalam mentranslate fakta eksploitasi ke dalam kesadaran untuk melawan tadi. Nah, ini nanti yang akan saya jelaskan untuk konteks riset saya di Jawa dan Sumatera. Jadi kalau untuk Jawa dan Sumatera kita mulai dari tadi ya, struktur kelasnya dulu atau lokasi kelas location-nya dulu. Nah, banyak peneliti di zaman dulu ya sebelumnya itu biasanya menggunakan indikator tanah saja untuk mengklasifikasikan kelas agraria itu. Yang itu di dunia internasional sudah dianggap tidak memadai lagi ya. Kemudian banyak riset mencoba mengkombinasikan berbagai indikator yang kemudian kawan-kawan bisa temukan di artikel saya itu. Jadi ada kombinasi antara kepemilikan tanah, posisi dia di pasar kerja, kemudian di pasar output dan sebagainya itu. Yang saya ingin garis bawahi adalah kepemilikan tanah itu tidak bisa disamaratakan ya. Jadi kalau riset empiris saya di Jawa dengan padi itu menunjukkan bahwa untuk menjadi seorang kapitalis, Anda butuh 1 hektar tanah dengan tanaman padi. Dengan itu Anda punya kemampuan untuk mempekerjakan buruh upahan dalam mengerjakan ladang Anda. Tapi kalau Anda cuma punya tanah 1 hektar di Sumatera yang menanam kelapa sawit itu ya, jangankan kapitalis, Anda hanya akan jadi semi proletar gitu. Karena Anda hanya masih butuh untuk menjual tenaga Anda agar tetap hidup. Nah, di sini perbedaan produktivitas, perbedaan hasil dari komoditas yang berbeda itu penting. Sehingga kalau di Sumatera, dari riset saya, untuk bisa menjadi kapitalis Anda butuh minimal 4 hektar ya. Dengan 4 hektar itu Anda punya kemampuan untuk mempekerjakan buruh upahan di ladang Anda. Nah, jadi ini bukan mengajari Anda untuk jadi kapitalis ya, tapi wah berarti saya butuh 4 hektar nih kalau di Sumatera ya. Nah, tapi poinnya adalah produktivitas tanah itu penting ketika kita ingin melihat seberapa besar kemampuan dari tanah itu kemudian bisa membeli atau dalam tanda kutip mengeksploitasi tenaga orang lain. Yang seringkali itu adalah tetangga-tetangga kita sendiri ya, kira-kira gitu. Nah, aspek lain yang penting saya kira adalah variasi ya di internal kelas ini sendiri. Di kelas kapitalis farmer sendiri ada beberapa jenis ya yang seperti saya sebutkan di artikel itu ada tipikal kapitalis farmer, ada politiko birokrat kapitalis farmer, ada profesional kapitalis farmer, ada juga tuan tanah gitu. Yang itu perbedaan-perbedaan itu bukan kategori yang sewenang-wenang ya, tapi karena itu memang matters gitu di lapangan. Kalau Anda nanti artikel saya nanti kemungkinan terbit berikutnya ya untuk menjelaskan bagaimana dampak ya perbedaan variasi di internal kelas ini berpengaruh pada pola reproduksi yang berbeda. Jadi kalau Anda profesional kapitalis farmer ya misalnya, Anda guru kemudian jadi kapitalis di pedesaan, itu akan punya pola reproduksi yang berbeda dengan yang hanya dia petani murni ya, petani kapitalis murni, dia nggak nyambi jadi guru, nggak nyambi jadi pegawai bank, dia nggak nyambi jadi Pak Lurah, Pak Sekdes, dan sebagainya. Nah, itu bagaimana penjelasannya itu nanti kita akan diskusikan lebih banyak.